Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berkumpul di sini dalam kesempatan yang berbahagia. Di sini Bapak dan Ibu, kita nanti akan memperoleh sedikit ya sharing dari saya selaku guru penggerak dalam kegiatan saya best practice aksi nyata budaya positif Bapak Ibu. Tak lupa kita ucapkan selawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu terlimpah selawat kepada beliau dan juga kepada kita sampai akhir zaman insya Allah. Amin. Yang saya hormati pimpinan kita Bapak Ahmad Sobirin yang hari ini berhalangan hadir. Lalu yang saya hormati juga Bapak Soleh, Ibu Umaya dan Bapak Marzuki selaku wakil kepala bidang kesiswaan, kurikulum dan sarana prasarana telah hadir dalam kegiatan ini dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Ya, kita mulai dari ini Bapak Ibu, diseminasi best practice aksi nyata budaya positif. Bapak dan Ibu perlu diketahui dalam program guru penggerak kita melewati rangkaian modul Bapak Ibu. Ada 3 modul dan ini adalah bagian dari modul 1. Tapi di bagian akhir Bapak Ibu yaitu bagian budaya positif. Jadi modul 1.4. Berbeda dengan modul 1.1 sampai 1.3, modul 1.4 ini kita melakukan aksi nyatanya dalam bentuk praktek di kelas. Jadi sudah naik level dan di sini perlu langsung secara luring kami sampaikan kepada Bapak Ibu aksi nyata yang telah kami laksanakan. Yang kami angkat di sini adalah membangun budaya positif kelas 9A ya. Jadi awalnya saya mengajukan ya, jadi ini ada proses pengajuan juga Bapak Ibu, pengajuan bentuknya ekskul tadi asalnya karena saya juga memegang 2 ekskul, tapi ternyata lebih yang diarahkan itu ke kelas ya, ke kelas yang memang terkondisikan rutin kesehariannya ada. Jadi saya ambil membangun budaya positif kelas 9A. Nah, untuk struktur atau bagan ya dari modul 1.4 ini dibangun dari 4 bidang pokok ya. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan kebajikan universal, di mana itu nanti kita akan diajak untuk mengubah paradigma ke teori kontrol, lalu kita akan mengenal namanya nilai kebajikan universal, dan yang selanjutnya adalah membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Lalu di budaya positif juga nanti kita akan membahas bahwa ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi peserta didik kita saat mereka melakukan tingkah laku, perbuatan pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya ini adalah 5 kebutuhan ini. Jadi ada penguasaan, bertahan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang paling utama adalah bertahan hidup. Nah, itu ke-5 poin itu nanti memang kita akan ambil ya, kita akan gali dari siswa ketika mereka melakukan sebuah perbuatan, entah itu yang melanggar disiplin ataupun yang membentuk kebudayaan yang negatif. Nanti kita tarik dari situ. Nah, yang selanjutnya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bahwa nanti kita di sini akan mengenal bahwa nanti teori hukuman dan teori penghargaan itu, atau hukuman dan penghargaan itu sebenarnya ada dampak negatifnya dan itu sebenarnya produk yang lama. Nah, kita dengan kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, kita diarahkan untuk masuk ke motivasi seperti itu. Nah, baru terakhir nanti kita diperkenalkan dengan pendekatan restitusi sebagai solusi dari pembentukan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan sekolah tersebut atau di lingkungan kelas ya di sini. Nah, disiplin positif itu apa? Nah, disiplin positif bisa singkatnya ya. Tentu disiplin sudah kita kenal ya. Cuma memang seringkali kita membangun disiplin itu dikaitkan erat dengan hukuman ya kan.
Jadi jika dilanggar nanti ada hukuman, nah seperti itu. Nah, disiplin positif di sini adalah disiplin yang lahir dari motivasi intrinsik yang dimaksud di situ ya. Nah, tujuan pendidikan itu memang haruslah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bukan faktor dari luar. Kalau bisa mereka lahir kedisiplinan itu dari diri mereka sendiri. Berat ya Bapak Ibu ya kira-kira ya. Memang seperti itu ya. Jadi kalau dilihat memang kelihatannya banyak menyentuh fondasi-fondasi yang pernah kita pakai selama ini ya. Kita dididik dengan fondasi yang lama. Istilahnya sekarang dengan kurikulum Merdeka ini ya banyak yang didobrak lah seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya Bapak Ibu yang mengikuti kebijakan ini. Oke, dalam program yang saya kerjakan ini, maka ada beberapa tahap Bapak Ibu yang kita bisa simpulkan. Yang pertama yaitu mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini kalau kita belajar dulu di kuliah ya, di kuliah S1 pasti ada teori dasar pendidikan. Nah, di situ kan ada stimulus respon ya dengan praktek-prakteknya dari ilmuwan-ilmuwan ya, yang memakai hewan, terus dikasih treatment seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke teori kontrol atau teori pilihan. Nanti akan dibahas, lalu menentukan nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas. Dan yang terakhir, membentuk keyakinan kelas. Oke. Teori kontrol itu apa? Singkatnya seperti ini Bapak Ibu, teori yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol seperti itu ya. Jadi ada berapa miskonsepsi yang terjadi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan-bujukan yang sering kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, keempat poin ini secara tidak sadar memang kita terapkan selama ini Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin didobrak oleh teori kontrol bahwa itu semuanya sebenarnya hanya ilusi. Jadi waktu pembelajaran ya, waktu kita pelatihannya, kita diibaratkan dengan memegang tangan kita, mengepalkan tangan kita. Lalu teman kita yang lain berusaha untuk membuka kepalan tangan kita. Nah, sebenarnya itu kalau dipraktekkan Bapak Ibu, jadi ternyata kita tidak bisa membuka genggaman tangan teman kita kecuali teman kita menyerah atau merelakan hal tersebut. Ternyata pas dipraktekkan ya. Jadi kalau yang tidak rela dilepas gitu ya, dengan menganggap ini di dalamnya adalah harta berharga gitu ya, dikonsepkannya dalam pelatihan, ternyata seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini juga sama di teori kontrol. Jadi bahwa sebenarnya semuanya itu di tangan siswa. Ketika kita memberikan masukan, bujukan segala macam hingga mereka disiplin, itu sebenarnya adalah dari diri mereka sendiri, mereka mau atau tidak mengikuti dengan kita. Nah, yang kita inginkan itu hal seperti itu tidak terjadi, ilusi-ilusi seperti itu. Yang terjadi adalah benar-benar bahwa mereka itu membangun disiplin, membangun budaya itu dari kemauan mereka sendiri, motivasi mereka sendiri. Oke, di sini ya Bapak Ibu, ini adalah perbandingannya stimulus respon dan teori kontrol. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Perlu dibacakan atau tidak? Ya, ini kira-kira. Oke, jadi sisi kiri dan sisi kanan ini jadi ada bertolak belakang, semuanya ada perbandingannya. Gitu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya kita nanti akan mengenal untuk membangun. Tadi kan ada kata intinya motivasi intrinsik ya. Nah, untuk membangun motivasi intrinsik ini kita perlu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus disepakati bersama. Nah, ketika kebajikan ini sudah diyakini, maka nanti akan membangun motivasi intrinsik di antara peserta didik. Nah, ketika kita kesulitan ya di memberikan nilai-nilai kebajikan, maka ada referensi-referensi yang diberikan dalam pelatihan guru penggerak ini. Di antaranya ada profil pelajar Pancasila, lalu IBO, Primary Years Program, dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan di kelas Bapak Ibu waktu pelaksanaannya. Nah, didapatkan seperti ini keyakinan kelas di 9A. Pertama yaitu menjunjung keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru.
lalu memberikan yang terbaik dari diri, dan yang terakhir kerjasama dan komitmen untuk kepentingan bersama. Jadi 4 poin ini keyakinan kelas yang diambil dari nilai kebajikan universal. Saya lupa saya menyatakan atau tidak ya nilai kebajikan universal. Di sini ya, di bawah. Sebentar Bapak Ibu. Kalau mau dilihat ya contohnya nilai kebajikan universal. Masih habis. Ada ternyata Bapak Ibu dan hasil. Tapi nggak apa ya, kita lewatkan saja Bapak Ibu. Lanjut ke mana tadi? Offline. Tiga dari luar ya. Offline. Iya. Kelas desktop. Jadi nanti kalau ada bahan referensi nanti bisa saya share ya Bapak Ibu masalah nilai-nilai kebajikan universal itu yang tadi 4. Nah, lahir jadi saya lempar ke murid. Nah, murid ternyata memilih 4 poin ini ya. Keyakinannya terus memilih hal ini. Lalu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki nilai kebajikan, nah kita untuk menegakkannya itu tentu kita harus sadar pasti nanti akan ada pelanggaran-pelanggaran ya Bapak Ibu ya, pelanggaran-pelanggaran atau pelaksanaannya itu ada penyimpangan-penyimpangan. Nah kita harus memaklumi dengan mengetahui ada 3 motivasi perilaku manusia dan nanti ada kebutuhan dasar manusia. Di sini 3 motivasinya yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, jadi tentu poin yang ketiga yang paling mulia kelihatannya ya Bapak Ibu ya. Ya, yang paling mulia, yang ketiga, yang pertama tentu paling rendah ya Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa melihat membaca gerak-gerik peserta didik ketika mereka menjalankan keyakinan kelas yang ada ya. Misalkan seperti kemarin kita membentuk untuk pentas literasi, kita kekompakan. Nah di antara mereka kan ada yang semangat, ada yang tidak. Nah itu kita lihat di sini berarti mereka kecenderungannya memilih yang mana sebenarnya sih mereka untuk ikut dalam pentas literasi itu. Ternyata bisa jadi di antara 3 ini mereka bukan memilih yang paling utama. Seperti itu. Nah tadi selain dari motivasi juga ada istilahnya kebutuhan dasar manusia. Jadi pelanggaran bisa jadi dari hal ini ya. Jadi mereka bisa jadi melanggar keyakinan karena 5 poin ini, karena bertentangan dengan 5 poin dalam diri mereka ini. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, lalu kesenangan, kebebasan dan kasih sayang serta rasa diterima. Nanti ada bahasanya. Lalu ada istilah gini, ini masih sesi ini ya Bu ya, penampilan penampilan materi ya Bu. Jadi ada yang selanjutnya itu pembandingan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan ya, jadi bahwa hukuman itu kalau bisa dihindari dalam menegakkan kedisiplinan. Jadi sebenarnya harus dibangun dari minimalnya konsekuensi. Nah, tapi yang paling mulia dan diarahkan dalam kurikulum Merdeka adalah restitusi. Tadi seperti ini Bapak Ibu. Kayaknya kelamaan ya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi pelatihan ini memetakan hukuman itu sebagai penanaman identitas gagal kepada peserta didik, sedangkan untuk identitas sukses bagi mereka itu minimalnya itu dibangun disiplinan dari konsekuensi dan restitusi. Ya, apa perbedaannya? Hukuman itu kita tahu sendiri, di sini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya menyakitkannya sudah hilang. Sedangkan kalau restitusi itu adalah pilihan. Jadi peserta didik nanti diberikan kemerdekaan untuk memilih restitusi dari kesalahan mereka. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini poin-poin dari perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut, lebih mendalam di kesempatan ini Bapak Ibu. Begitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi ini ya sebentar. Ya. Ini enggak apa.
kontrol kita perbesar saja. Yang pertama adalah pengumpulan. Jadi guru sering mengambil posisi kontrol dalam dalam pembelajaran atau dalam keseharian itu ada 5 ya, 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, lalu teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini dari pelatihan ini dan juga dari teori yang ada bahwa yang identitas gagal ya, yang menimbulkan motivasi eksternal, identitas gagal ya. Di sini dikelompokkan ada motivasi eksternal dan tabelnya Bapak Ibu ada motivasi intrinsik. Kita kan ingin membangun motivasi intrinsik tadi ya. Untuk membangun disiplin positif itu kita perlu kesadaran. Nah, kesadaran itu diraih dengan motivasi intrinsik. Nah, ini ya posisi kontrol yang amat bagus, yang tepat untuk mewujudkan motivasi intrinsik itu adalah posisi kontrol ini ya sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, maka posisi kontrol guru dalam membimbing peserta didiknya yang paling baik adalah manajer. Nah, di sini apa perbedaannya? Dan tentu Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri, nanti akan saya bagikan kembali Bapak Ibu seperti yang tadi intinya. Di sini kita banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, ini contoh-contoh pertanyaan yang dikeluarkan oleh guru ketika mengambil posisi sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak menjustis, tapi kita sama berkolaborasi dengan siswa yang ini ya, siswa yang misalkan melanggar tadi istilahnya disiplin positif yang telah dibangun atau keyakinan yang telah disepakati, kita ungkap ya permasalahan dia sampai dengan kata-kata seperti ini ya. Nanti dia akan mengeluarkan watak atau karakter peserta didik. Jadi di sini ada lagi kelanjutannya. Nanti murid akan berkata ya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, ini yang kita harapkan. Tentu tadi di praktek saya ada juga yang tidak sejalan ya, karena memang ini butuh keterampilan yang terus menerus. Maka di sini bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini perlu bimbingan yang ekstra Bapak Ibu, karena memang bimbingan selama ini ya yang kita ketahui lah ya. Lalu di sini saya akan perbaiki masalah ini dengan kita yang kita harapkan ini murid berkata sampai sini. Jadi dia punya kesadaran, oh saya harus memperbaiki, saya harus mengganti atau segala ya memperbaiki masalah ini atau meluruskan masalah yang telah ia buat kesalahannya. Nah, nanti dampak bagi murid adalah dia terbiasa untuk mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, jadi dia, oh iya saya sudah bisa memperbaiki diri. Nanti peserta didik kita diharapkan dengan adanya ini semakin terampil ya dalam menghadapi masalah-masalah, membuat solusi dari masalah yang ia hadapi. Itu kita tidak mau banyak kejadian peserta di mau dibilang ya warga Indonesia yang nanti kedepannya akan banyak bunuh diri seperti di negara-negara tetangga atau yang pernah kita dengar ya, ada artis tapi ternyata malah kita naudzubillah min dzalik. Dengan adanya kurikulum merdeka dan juga restitusi ini diharapkan peserta didik bisa ya dengan restitusi tadi ini bisa terampil dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri seperti itu. Nah di sini juga nanti saya akan menampilkan video contoh ya, contoh dari restitusi. Videonya itu kalau dijelaskan memang akan agak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kita menonton contoh video. The Bluetooth device is video mode.
Out input mode. Berapa ini? Setelah saya besar ya Bapak ya. Pada saat menunggu posisi manajer, aspek yang dikenakan adalah bagaimana seorang guru posisinya identitas, restitusi adalah salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini videonya untuk lebih mudahnya mempelajari tentang restitusi. Mudah-mudahan dengar ya Bapak Ibu ya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berdasarkan pada teori kontrol William Gibson. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya restitusi adalah suatu proses dialog yang Kita langsungkan ke ada validasi dan mengakan identitas. Sisi yang kedua ada validasi tindakan massa. Dan sisi yang ketiga adalah akan menyatakan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru kita saksikan bersama Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan masalah ya, masalah yang kita didik dan juga restitusinya. Nah ini sini saya sebenarnya membuat juga Bapak Ibu cuma dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, nanti mungkin bisa ditampilkan tapi yang lebih baik dengan ini ya. Yang lebih paham. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh itu ya pasti sama dan juga karena apabila ada yang mundur bapak kemudian ada juga Ya, di sini Bapak Ibu ada menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. ya pasti sama Jadi marah dan kesal ini apabila ada yang mundur bapak kalau dituduh melakukan pasti marah sendiri Bapak Ibu. Jadi terus menstabilkan identitas. pada saat itu kamu melakukan Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Dan Saya kedua bukan- adalah saya validasi bukan- tindakan yang salah. oh begitu pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting untuk kamu tidak mempertahankan Tidak. Iya pak. Jadi perhatikan Bapak Ibu di sini tadi ada Bagus pak Reha. Saya pasti beda diri lah. ya pasti ya jadi kamu memilih yang penting untuk kamu tidak mempunyai kedekatan yang mempertahankan Iya pak. pada saat itu Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. oh begitu pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting untuk kamu tidak mempunyai kedekatan Iya pak. Emang saya masih bisa saya belajar lagi. Bagus pak Reha. Saya pasti bela diri lah. ya pasti tapi kamu memilih tetap kamu memilih sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Hmm,
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak dan Ibu tadi dari penampilan di video itu tentunya kita dapat melihat ya Bapak Ibu bahwa itulah segitiga restitusi yang diharapkan diterapkan oleh kita selaku guru yang berperan sebagai seorang manajer dalam menghadapi masalah peserta didik. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita lihat bahwa ada tahapan-tahapannya tadi Bapak Ibu. Nah, tahapan-tahapan ini bila kita jalankan, maka nanti peserta didik akan bisa mencari solusi atas masalahnya dan dia akan terampil dan dia akan menjadi diri yang positif ya. Jadi dia tidak menjelekan dirinya sendiri, tidak merasa rendah, tetapi di sisi lain dia tahu bahwa ada kesalahan di balik tingkah atau tindakan yang dia kerjakan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tentu mengharapkan ini pada peserta didik kita. Maka kita diarahkan untuk dalam kegiatan ini tadi dalam aksi nyata di forum ini kita diarahkan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kelas dengan cara restitusi ini, dan diharapkan dengan restitusi ini nanti akan terbangunlah budaya positif ya. Jadi peserta didik yang mengulang dalam kesalahan, dia lambat laun akan menjadi lebih baik karena dia tahu asal kesalahan dia dan dia tahu bahwa memang benar sih ada yang saya bela, tapi di sisi lain dia melanggar dari keyakinan atau prinsip yang ada di kelas itu tersebut atau yang diyakini bersama-sama. Ini adalah contoh videonya. Nah, mungkin untuk video yang buatan saya nanti bisa ya saya share lagi saya share. Untuk yang ini nanti akan tapi untuk yang ini ya begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan Bapak Ibu ya tentang restitusi itu seperti apa. Nah, dalam keseharian saya menerapkan juga restitusi ini dan yang telah dilaksanakan dalam aksi nyata tersebut. Nah, ini adalah tahap awal dalam membangun aksi nyata Bu. Yang pertama yaitu kita melakukan konsultasi tentunya ya, konsultasi dengan kepala sekolah, terus para wakil ya, dengan Pak Soleh, juga dengan Bapak Marzuki dan Ibu Maya. Nah, di mana ya Ibu Maya? Nah, ini ya Ibu Maya dengan Ibu Maya dengan Pak Marzuki kita konsultasikan bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk membangun disiplin positif ini. Jadi tentu kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Apalagi saya sebagai guru penggerak tentu berangkat dari guru biasa tentunya. Jadi harus melalui bimbingan oleh guru-guru yang luar biasa. Ya, di sini Bapak Kepala Sekolah, Ibu Maya dan Bapak Wakil tentu punya pandangan dan kebijakan bimbingan masing-masing yang telah memberikan motivasi untuk saya untuk menggerakkan diri. Nah, lalu ada juga sesi kita membuat ini ya Bapak Ibu. Gimana? Oh, bukan di sini kayak. Aduh, kelihatan deh jadinya ya yang tercintanya. Nah, nanti dikat ya Bapak Ibu. Ya, di sini membentuk keyakinan kelasnya diadakan di kelas, kita tampilkan dari latar belakang sampai memunculkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka ya. Nah, ini. Jadi setiap siswa memberikan, ketika kita tampilkan nilai kebajikan yang ada, mereka memilih poin-poinnya yang mana nilai kebajikan itu. Baru setelah itu mereka berangkat ke ini ya, ke keyakinan kelas. Jadi dari
nilai itu kita bentuk ke keyakinan kelas. Jadi bentuknya nanti dari yang asalnya kata benda menjadi kata kerja seperti tadi. Nah, selama saya melaksanakan ini tentu tidak lancar-lancar aja Bapak Ibu ya. Ada banyak yang perlu dibenahi. Di sini beberapa yang dibenahi tentu pelanggaran-pelanggaran. Di sini ada Ade Chandra yang kita ketahui dia ya banyak bermasalah ya Bapak Ibu ya. Di sini dia kemarin kasusnya itu adalah beberapa hari tidak masuk ya, beberapa hari tidak masuk. Setelah ditanya katanya memang memiliki alasan Bu, walaupun itu alasannya begitu ya, alasannya bisa diterima bisa tidak. Jadi ternyata saya gali dia katanya pada hari tersebut dia sakit katanya, sakit. Nah sakitnya sakit apa katanya diare seperti itu. Katanya kalau di sekolah nanti repot, katanya pulang balik kelas dan sebagainya seperti itu. Tapi saya sadarkan lagi kan, diarenya itu seperti apa ya kan. Nah, ternyata dia melemahkan diri sendiri ya, jadi menganggap diri dia lemah banget sehingga dia kurang berjuang untuk sekolah itu walaupun diare sakitnya cuma seberapa bisa berangkat ke sekolah. Apalagi dengan berbagai perjanjian yang telah dia terima selama ini ya, yang kita bentuk dengan bersama guru BK bahwa jumlah ketidakhadirannya itu banyak. Nah ini restitusi yang terjadi ya setelah kita dapat ya tadi kebenarannya, kita minta ke dia ya. Ternyata orang susah juga dibangun restitusi. Tadi restitusi belum dibahas belum ya? Belum ya? Segitu ya, sudah belum ya? Ternyata kelewat ya Bu. Harus dibahas ya Bu. Harusnya dibahas Bu. Videonya juga ada Bu, kita bikin sebenarnya. Tapi saya nggak tampilkan. Waktunya udah jam segini soalnya. Oke di sini ya. Jadi ada tahapan sebegini menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya prosesnya seperti itu. Nah untuk jelasnya nanti akan ada videonya yang akan saya tampilkan. Tapi kira-kira ini 3 poin: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga meyakinkan, menanyakan keyakinan, tadi keyakinan kelas ya. Nah yang terakhir baru nanti mereka membentuk restitusi mereka maunya seperti apa nanti untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah di sini kemarin Ade Chandra katanya maunya dia nggak ada ya. Jadi pas ditanya keyakinan, jadi ternyata untuk membentuk siswa terampil membentuk solusi dari kesalahan mereka, memberikan istilahnya lebih baik dari konsekuensi ya. Kalau konsekuensi kan impas ya. Kalau ini lebih baiknya lagi, ternyata agak susah Bapak Ibu membimbingnya. Nah ini akhirnya saya bimbing Ade untuk membuat poster tentang kesalahan mereka, bahwa di antara banyaknya alfa dia kan karena kesiangan. Nah dia saya kasih tugas, bukan kasih khusus ya. Saya dan dia bersepakat untuk dia membentuk poster tentang bagaimana bijak menggunakan handphone dalam keseharian. Jadi keseharian dia yang bergadang bermain handphone itu bisa teralihkan, dan juga nanti siswa yang lain niatnya agar bisa tampil memperbaiki, menyadari kalau Ade itu mau berubah seperti itu. Nah tapi kenyataannya ini memang belum terlaksana Bapak Ibu, belum sampai terjadi untuk Ade Chandra. Lalu yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, termasuk yang disoroti di kelas saya karena sering dipakai rapat ya Bapak Ibu, mungkin Bumin sudah tahu ya pengalaman masalah coret-coret di meja. Jadi ini walaupun ya setelah ditanyakan, ditelusuri, katanya ada yang efek dari PTS katanya atau PAS dipakai oleh kelas lain, katanya jadi ada banyak coret-coretan. Tapi kenyataannya pas saya teliti ada beberapa poin-poin yang memang itu lahir dari diri mereka sendiri ya. Ada coretan-coretan yang memang diri mereka sendiri di dalamnya. Nah akhirnya kita sepakati bahwa mereka untuk mengamplas meja mereka masing-masing seperti itu. Selain itu ada lagi kasus yang saya temui, yaitu kabur dari kelas Bapak Ibu. Kabur dari kelas, kabur dari piket. Kabur dari piket ini dari yang dilakukan oleh
Dapa ya, Dapa dari kelas saya. Jadi dia kabur dari piket, ya padahal udah kesepakatan ya harus ada komitmen dan kerjasama, tapi dia kabur dari piket dan akhirnya saya tegur di depan gerbang ya, dia keluar. Kejadiannya ini hari Jumat, nah tapi dia tetap pulang. Nah setelah ditanya kenapa ya, di beberapa hari setelahnya itu ditanya kenapa dia kabur dari piket waktu dahulu, dijawab oleh dia ternyata dia butuh untuk sholat Jumat di rumah. Ya sholat Jumat di rumah karena dia kalau pulang ternyata jalan kaki, kalau berangkat diantar pakai motor dan pulang berjalan kaki. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada istilahnya latar belakang yang dari setiap mereka berbuat salah. Apalagi yang kalau kayak si ini ya, Ahmad Dapa ini kan sudah sampai di depan gerbang, saya tegur untuk kembali, tapi dia tetap kabur, ternyata dia seperti itu. Jadi ada alasannya bahwa dia ingin pulang karena ingin sholat Jumat di rumah. Dia menceritakan ternyata dia pulang ke rumah itu juga tetap telat itu ternyata sholat Jumatnya. Jadi sampai ke sana udah tinggal sholat, nggak mendengarkan katanya. Nah, ketika budaya positif itu sudah terjalin Bapak dan Ibu, salah satu bukti aksi nyata saya berhasil dari penerapan budaya positif ini adalah yang kemarin Bapak Ibu lihat ya di acara pentas literasi kita di sekolah kita, bahwa peserta didik di kelas saya berani tampil untuk bekerja sama dan kekompakan. Tadi kan prinsipnya juga, tadi salah satu prinsip di kelas kami adalah itu Bapak Ibu ya, kompak gitu, komitmen, kerjasama dan komitmen untuk kepentingan bersama, seperti itu. Di sini tampil Bapak Ibu dengan berbagai belum tampil ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu adalah bukti dari keberhasilan dan budaya positif di kelas 9A yang telah kami jalankan bersama-sama. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada penampilan dari kemarin ya, penampilan dari pentas literasi murid kami. Ya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada peserta didik membagi posisi untuk bekerja sama dan berkomitmen Bapak Ibu. Tidak semuanya, ada yang nari, juga ada yang bagian seperti ini, walaupun tidak penting tapi kan ini memeriahkan ya, ornamen yang memeriahkan juga. Nah belum lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ya, nah seperti ini. Ada bagian yang penting juga dari pagelaran itu. Jadi ternyata bukan sekedar yang tampil untuk memerankan peran itu ya, yang penting ternyata di sini juga ada unsur yang kayak kemarin itu ya. Jadi di sini ada bagian apa Ibu ya, bagian properti ya Ibu. Mereka menyiapkan properti terus menerus bergantian. Bisa dijadikan latar dari latar sebagai ini latar dari ya Bapak
Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri tadi ada bagian properti di belakang layar yang mau berkorban walaupun dia tidak tampil ya menjadi tokoh utama, dia mau bekerja sama ya, komitmen untuk menyiapkan properti. Dan ini kemarin Bapak Ibu sangat banyak yang mengapresiasi ya, ternyata ada yang benar-benar terus-menerus tampil konsisten untuk menyiapkan properti ya, sigap gitu. Makanya katanya banyak yang berbangga kan, juara duanya itu yang mendapatkan juara karena propertinya yang sigap. Ya itulah Bapak dan Ibu. Jadi ini kan memang latarnya panjang ya film Sikul ini. Ini ya, sampailah di akhir ini ternyata adalah kerjasama dari banyak orang Bapak Ibu. Jadi ada bagian yang dubbing, ada bagian yang properti, ada yang bagian hiburan, yang semuanya mengambil peran ya, komitmen memberikan yang terbaik dari diri mereka dalam peran mereka ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin banyak yang mengapresiasi penampilan kelas kami dan menjadi juara 2 dalam pentas literasi. Seperti itu Bapak Ibu, itu adalah bukti aksi nyata ya, salah satu buah dari aksi nyata yang menjadi puncak ya, puncak kegiatan sebelum diseminasi ini. Alhamdulillah, mungkin itu Bapak dan Ibu. Yaitu Bapak Ibu sedikit penyampaian saya tentang aksi nyata saya. Tentu ada banyak pelajaran ya dari kegiatan membangun budaya positif kelas ini, bahwa kita ternyata sebagai guru harus berwawasan luas dan juga istilahnya memiliki memiliki pandangan ya dari dua sisi, bukan dari sisi kita saja. Dan juga bahwa bisa jadi apa yang telah kita lakukan selama ini bisa jadi salah dan harus ada perbaikan. Nah, dengan adanya pelatihan ini dan saya mengikutinya, alhamdulillah saya bisa memperbaiki diri, dan pada kesempatan ini bisa berbagi best practice, tentu menjadi pengalaman saya untuk selalu memberikan hal-hal positif kepada sesama. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti yang lain bisa menyusul dalam kegiatan berpindah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Tentang yang tadi saya sampaikan dan juga aksi nyatanya. Silakan Bapak Ibu. Di sini aja Kak Ida boleh? Boleh. Oke, ini enggak? Nggak usah ya, soalnya kan udah kencang. Masih beda. Iya. Makasih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iga. Pertanyaannya gini, dari tadi kan Pak Iga sudah memulai budaya positif dengan mengevaluasi ya apa yang sudah dilakukan, lalu latar belakangnya apa. Kalau menurut prakteknya Pak Iga ini, sudahkah orang tua dilibatkan dalam meningkatkan budaya positif siswa? Sebagai salah satu, kalau menurut saya kan orang tua bisa jadi salah satu tahu alasan kenapa sih siswa itu bisa melakukan sesuatu kesalahan gitu ya. Terus dan juga bisa jadi kontrol. Sudahkah orang tua dilibatkan, dan kalau menurut Pak Iga seberapa penting sih peran orang tua dalam menimbulkan budaya positif siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Bapak, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya silakan Pak Oni. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Ya Bapak dan Ibu, tentu kita sebagai orang tua ya, guru, tentu orang tua di sekolah saja Bapak Ibu hanya beberapa jam saja ya di sekolah membimbing mereka. Tentu yang paling berperan dalam pembentukan karakter ini kan kita membangun karakter ya, budaya positif mereka. Tentu orang tua memiliki andil yang lebih besar karena mereka ada di rumah, lebih banyak waktunya dengan peserta didik dan juga waktunya lebih rileks ya, tidak seperti di sekolah. Nah, ketika saya menjalankan ini tentu saya sedikit banyak meminta bantuan kepada orang tua. Nah, bantuannya seperti apa? Dalam hal menginformasikan kesalahan apa yang mereka lakukan, kita laporkan ke mereka, dan orang tua sedikit menegur seperti itu ya, sedikit menegur, menanyakan, tolong diingatkan, tolong diperbaiki seperti itu. Nanti untuk penanganannya baru kita tambahkan di sekolah. Jadi tetap
walaupun kita melempar ke orang tua, tetap guru juga bisa hadir di sekolah sebagai orang tua mereka juga di sekolah. Nah tadi makanya tetap ada pertemuan-pertemuan personal antara siswa-siswa yang melanggar dengan kita sebagai guru, seperti itu, untuk menegakkan itu ya nggak jauh beda Bapak Ibu ya, untuk mentransfer semua materi tadi yang banyak itu ya, ada segitiga restitusi, budaya positif itu kan semuanya konstruktif ya, jadi secara menyeluruh banyak ya, banyak sisi. Orang tua tentu tidak bisa sepenuhnya mengemban hal tersebut dan juga mungkin pengetahuannya kurang. Bahkan saya sendiri sebagai guru baru tercerahkan dengan mengikuti pelatihan ini. Jadi cuma hanya sekedar menginformasikan ada kesalahan, nanti kita tegur anaknya di sekolah agar orang tua tahu bahwa atau tidak salah paham ketika kita melakukan beberapa tugas tambahan atau itu restitusi, bukan hukuman ya, restitusi kepada mereka gitu. Karena kadang-kadang restitusi juga memberikan efek yang baru kepada mereka. Nah, jadi seperti itu, Bu Ani, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Anita. Ya, Mas Pak Iga ya. Kalau tadi saya lihat keterangan Pak Iga kan ada memberikan contoh. Baik, terima kasih Pak Iga. Ya. Tadi Pak Iga ada menjelaskan tentang contoh menggenggam tangan, bahwa kalau si anak itu walaupun beberapa orang yang membuka tangannya, kalau tidak ada kesadaran diri dia itu tidak akan bisa, atau tidak ada kemauan dari anak itu, atau tidak rela tangan dilepas ya nggak bisa ya kan. Intinya berarti anak ini harus ada kesadaran untuk mengubah pribadi dia supaya lebih baik. Nah, yang saya lihat dari tadi ini sepertinya nggak ada actionnya gitu kan. Apa sih motivasi supaya anak ini bisa untuk dari kesadaran anak kita gali kesadaran dia sendiri itu gimana supaya bisa, sementara terutama anak-anak kita tahu sendiri, contoh tadi seperti adik Chandra itu udah berkali-kali kita dari pelan sampai ke titik akhir juga nggak ada perubahan. Nah itu yang ingin saya gali dari Pak Iga, ini apa sih motivasinya untuk menggali kesadaran dia, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anita. Jadi Bapak Ibu, ini memang kuncinya pertama di sini Bapak Ibu ya, keyakinan kelas tadi. Jadi kita membentuk keyakinan atau nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, di sini poin-poinnya Bapak Ibu ya. Ini kan poin-poin yang disepakati di kelas 9A. Nah, ternyata memang mungkin salah satu faktor juga di situ tadi Adik Chandra mungkin tidak terlalu dilibatkan kemarin waktu tidak aktif waktu pembentukan keyakinan kelas ini. Maka memang kadang-kadang dia melanggarnya, tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi memang ada pelanggaran seperti itu, tetapi dengan kita sudah membentuk keyakinan kelas, ya nilai-nilai itu disepakati bersama. Walaupun si Adik Chandra itu misalkan diam saja dalam forum pembentukannya ini, tapi dia setelah kita tanya, maka dia akan terpojok juga. Maksudnya bukan merasa bersalah ya kan. Jadi dia pun akan mengakui, oh iya ini kan sebenarnya keyakinan kelas kita udah kompak, harus kompak misalkan seperti itu ya. Harus memberikan yang terbaik pada diri kita dan lain-lain. Akhirnya dia akan sadar sendiri kalau oh iya saya memang melanggar, saya yang salah, dan memang saya itu bukan saya yang sebenarnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari lubuk hatinya dia juga, iyalah saya itu kompak misalkan ya, dia kan punya sisi kompak ya. Kalau main futsal juga Bapak Ibu bisa lihat bareng-bareng sama teman-temannya. Nah di sini juga dia harusnya kompak dia dalam menjalankan keyakinan kelas ini. Biasanya dan komitmen seperti itu ya Bapak Ibu. Nah akhirnya ya dia punyalah keyakinan, walaupun ada kenyataannya dia belum sanggup dalam beramal ya, istilahnya gitu. Kadang-kadang kan orang ada yang punya ilmu aja tapi amalnya nggak bisa seperti itu ya. Nah, mungkin termasuk saya ya Bapak Ibu. Jadi baru ilmu belum sampai beramal. Nah ya gitulah. Jadi ketika kita membangun keyakinan kelas, kita ingatkan lagi ketika dia menegur dia, gimana nih kamu, mana katanya kamu mau misalkan ini kerjasama dan komitmen untuk kepentingan bersama, waktunya kita mau ada latihan kamu nggak ada, seperti itu. Ataupun misalkan ini mengeluarkan yang terbaik, memberikan terbaik dari diri, mana kamu cuma sakit sedikit tapi kok bisa nggak masuk sekolah, kesiangan sedikit nggak masuk sekolah, seperti itu. Mana mengeluarkan yang terbaik dari diri kamu tuh mana, keluarkan seperti itu. Jadi kita kembalikan ke nilai kebajikan itu. Memang itu penanamannya ya agak susah Bapak Ibu. Perlu sesuatu yang lebih ya. Nah mungkin untuk evaluasi ya. Di sini saya juga berpikir, oh ya kenapa enggak kemarin saya pakai Google Form misalkan ya.
Ini mungkin untuk nanti guru penggerak selanjutnya bisa jadi kita share Google Form, anak mengisi nilai kebajikan apa yang mereka pilih gitu ya. Kadang-kadang ada nyeleneh kalau pakai itu ya, maksudnya ketika interaksinya aktif ya. Saya kan melihat juga ya dari teman-teman, ada yang pengennya nilai nilai keyakinan kelasnya itu kebebasan. Nah, itu bentuknya kan luar biasa itu. Ada yang seperti itu, tapi ya memang kita harus terima. Tapi kita sebagai guru tadi ada istilahnya posisi kontrol. Nah, kita kalau bisa pintar ya mengambil posisi sebagai manajer dalam menghidupkan keyakinan kelas. Seperti itu Bu Anita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Waktunya kayaknya sudah terlewat banyak. Mungkin ada lagi? Kalau nggak ada ya Bapak Ibu, kita sudahi sampai di sini Bapak Ibu. Diseminasi saya tentang best practice dalam aksi nyata guru penggerak, yaitu membangun budaya positif di kelas, dalam hal ini kelas 9K. Tentu Bapak Ibu sudah melihat kemarin ya, salah satunya buktinya itu ya kayak penampilan pentas literasi itu ya sebisa-bisanya itu mereka kompak ya. Berapa kali kita diskusi, berapa kali kita komitmen ya, membangun komitmen kembali ya, seperti itulah bentuk dari keyakinan kelas. Kita tidak bisa menganggap remeh bahwa ketika mereka menjadi satu kelas, mereka punya keyakinan bersama, itu bisa menggerakkan individu-individu lain yang asalnya ikut-ikutan menjadi sebuah penggerak ya. Seperti kemarin Firdi, walaupun dia cuma bagian ngangkat-ngangkat kursi, ngangkat-ngangkat baju, tapi ternyata dia aktif sekali kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itulah bentuk nyata dari keberhasilan membangun budaya positif di kelas. Sekian Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.